Halo teman-teman prakerja, Deris harap teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan masih bisa terus produktif. Nah, kali ini masih di channel YEC Co ID, Deris menyapa teman-teman semua. Tentunya buat teman-teman juga sudah tahu informasi terbaru prakerja. Ingat ya teman-teman, tanggal 15 Desember merupakan tanggal terakhir buat memanfaatkan saldo pelatihan. Nah, berhubung sekarang masih tanggal 7, masih ada waktu beberapa hari lagi. Dan untuk teman-teman yang mau mendapatkan program bonus dari YEC, segera beli pelatihannya di sekolahmu menggunakan kartu prakerja. Semakin cepat kamu selesai pelatihan, teman-teman bisa langsung klaim untuk bonusnya. Walaupun di IG resmi Prakerja sudah berpamitan untuk program Prakerja tahun ini, dan kemungkinan akan ada lagi teman-teman tahun depan, kabarnya seperti itu ya. Tenang saja, IG Prakerja timnya boleh berpamitan, tetapi Deris akan stay di sini buat sharing ke teman-teman beberapa hal yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang masih terdampak COVID. Nah, Deris akan terus dampingi teman-teman dengan konten-konten yang teman-teman butuhkan. Kalau kita ngomongin soal prakerja, sampai saat ini belum ada habisnya teman-teman. Bahkan manfaat yang banyak sekali bisa kita dapatkan dari program prakerja, terutama buat teman-teman yang kreatif. Nah, dana dari program prakerja bisa dimanfaatkan untuk modal usaha. Apa saja? Deris akan cari tahu dan Deris sedikit kepo ya. Siapa sih sebenarnya mereka yang sudah sukses ya memanfaatkan dana dari prakerja untuk memulai usaha ya, dari pelatihan yang sudah diambil diterapkan ke bidang bisnis, walaupun itu bisnis kecil-kecilan, mudah-mudahan nanti berkembang lebih banyak lagi. Oke, ini ya Deris akan tunjukkan satu persatu. Tadi Deris browsing-browsing, ternyata menarik. Siapa tahu nanti menginspirasi kita untuk memulai usaha baru dari dana prakerja yang sudah kita peroleh. Oke, ini langsung saja teman-teman ya, mudah-mudahan kisah-kisah dari mereka kita bisa ambil nilai positifnya, bisa kita jadikan inspirasi buat memulai usaha. Deris buka di tribunpontianak.co.id. Ini ada berita juga ya. Lolos kartu prakerja, Widya pilih buka usaha jualan online. Nah, salah satu dari ratusan manfaat ya dari dana prakerja ataupun insentif prakerja yang sudah diberikan pemerintah kepada kita itu sebaiknya dimaksimalkan. Kalau bisa untuk memulai usaha, kenapa tidak? Seperti Mbak Widya ya. Ini pilih buka usaha jualan online. Jadi Mbak Widya ini ikut gelombang 10 kemarin ya. Soalnya coba dari gelombang pertama belum lolos, kemudian ketika mengikuti di batch 10 di gelombang 10 alhamdulillah lolos dan juga sudah dapat insentif dari prakerja. Nah, kemudian Widya ini menceritakan bahwa dirinya baru mencoba mendaftar ya, yang sudah disebutkan tadi pada gelombang 10. Setelah mengikuti tahap pendaftaran sudah lolos semua, kemudian dapat insentif dengan total 2.400.000 ya, dengan dicarikan 600.000 per bulan. Nah, sebelumnya Mbak Widya ini ambil kelas ataupun pelatihan tentang ilmu dasar gimana cara memulai usaha secara online dan berjualan di marketplace seperti itu. Nah, setelah mengambil kelas, dari dana insentif yang sudah diberikan, Mbak Widya manfaatkan untuk berjualan online seperti itu teman-teman. Nah, dari baca-baca juga dari solopost.com ya, ini ada sebuah kisah ya. Seorang buruh di Sukoharjo merintis usaha bermodalkan insentif kartu prakerja. Bernama Septiwati, seorang buruh perempuan di Sukoharjo, Jawa Tengah, ya, menceritakan pengalamannya ketika mendaftar kartu prakerja teman-teman. Jadi Mbak Septiwati ini memanfaatkan insentif kartu prakerja senilai Rp600.000
sebagai modal usaha. Dan Mbak Septi ini memutuskan berjualan aksesori dan pakaian secara online atau daring untuk menopang kehidupannya setelah dirumahkan dari perusahaan tempat dia bekerja, teman-teman. Nah, selama merintis usaha 1 bulan terakhir, anak bungsu dari 4 bersaudara tersebut hanya mendapatkan penghasilan 25% dari gaji bulanan yang biasa dia terima. Nah, dari bermodalkan insentif dan pelatihan daring bertema sukses kembangkan UMKM hingga kebanjiran order dari Kartu Prakerja, perempuan yang bekerja di salah satu mall di Sukoharjo ini berharap usahanya bisa sukses ke depannya. Seperti itu, teman-teman. Ternyata banyak loh ya kisah-kisah inspiratif yang memulai usaha di masa pandemi ini, kemudian lolos Kartu Prakerja. Dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, berbekal sebelumnya sudah ambil pelatihan dengan menggunakan saldo pelatihan di program Kartu Prakerja. Nah, yang satu ini teman-teman tidak kalah unik juga ya, yang sangat menginspirasi kita. Jadi ada kisah sukses dari insentif prakerja, Henry ya. Ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi atas program Kartu Prakerja. Jadi ceritanya si Henry ini, dia itu ikut program Kartu Prakerja. Nah, setelah dia pastikan lolos ya, kemudian untuk jadwal insentif juga sudah turun, si Henry ini memberanikan diri untuk melakukan pinjaman sebesar 2 juta rupiah kepada saudara. Nah, kemudian dari dana prakerja atau insentif prakerja itu 600.000 per bulan selama 4 bulan dia gunakan untuk membayar angsuran 2 juta tersebut. Nah, kalau dipikir-pikir 600.000 dikali 4 1.800.000. Kurang dong. Tapi si Henry ini melakukan pinjaman bukan untuk kebutuhan dia sehari-hari, tetapi langsung dia pergunakan untuk membeli indukan lobster ya. Jadi dia beli indukan lobster betina gitu ya, yang sudah berpotensi untuk bertelur ya, dan diperkirakan 1 ekor lobster betina itu bisa menghasilkan 600 ekor anakan kurang lebih ya. Dari anakan tersebut ya, ukuran 1 inci kurang lebih memerlukan waktu 45 hari dan bisa dijual dengan harga per ekor Rp2.000. Nah, keuntungan yang didapat ya, jika dia membeli 7 betina dikalikan 1 indukan 600 anak. Jadi dengan total estimasi 4.200 anak dikalikan Rp2.000. Jadi total pendapatannya 8.400.000. Nah, modal awalnya 1.685.000. Jadi keuntungannya 6.715.000. Itu hitung-hitungan kasar ya, hitungan paling enak seperti itu. Tapi di sisi lain, si Henry ini bisa memaksimalkan dari dana insentif yang sudah diberikan di program prakerja untuk menambah income ataupun membuka usaha baru bagi Henry. Oke teman-teman, itu tadi beberapa kisah inspiratif mereka yang memanfaatkan dana insentif program Kartu Prakerja untuk memulai usaha dan mengembangkan dana minimal dengan hasil yang maksimal, terutama di masa pandemi COVID-19. Nah, dari teman-teman, jika punya cerita juga, silahkan di-share di kolom komentar. Dana insentif teman-teman dimanfaatkan untuk apa sih? Dari tunggu cerita kamu dan see you!